Ada Ibu disilakan. Pertama-tama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya kedengaran? Iya, Ibu. Ya, Ibu. Ya, oke. Baik, saya ucapkan terima kasih. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya dengan izin dan perkenannya semata kita masih diberikan nikmat umur, kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul atau bertatap muka pada pagi menjelang siang hari ini, sudah siang, pada siang hari ini dalam rangka sebagai untuk kegiatan kuliah tamu program studi D3 Kebidanan Institut Kesehatan dan Teknologi Geraha Medika Kota Mobagu. Tidak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaik. Semoga rahmat makfirah tercurahkan kepada arwah beliau, keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita sebagai umatnya, dan semoga di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pertama-tama yang saya hormati dari pada kuliah tamu program studi D3 Kebidanan kali ini, saya yang terhormat adalah Ibu Febi Purnamasari, Sarjana SST Magister Kebidanan. Beliau merupakan dosen D3 Kebidanan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Salewanging Maros. Saya ucapkan selamat datang Ibu Febi Purnamasari. Salam kenal. Adalah pimpinan dari Institut Kesehatan dan Teknologi sudah pada hari ini untuk mahasiswa kami. Semoga apa yang Ibu berikan bisa menjadi buat Ibu, apalagi di Ibu Muzayana SST Magister Kebidanan dan para jajarannya yang tidak dapat saya sebutkan kegiatan seperti ini, karena eh, kegiatan seperti ini atau kuliah tamu ini kan merupakan kegiatan perkuliahan yang dimana bisa menambah wawasan dari mahasiswa dengan mengundang mungkin praktisi dari luar atau pakar dari perguruan tinggi lainnya, seperti itu, seperti Bu Febi. Jadi saya berharap untuk aku sekalian tolong dengan baik, didengarkan dengan saksama, jika ada yang tidak mengerti ditanyakan, karena ini seperti ilmu. Jadi insya Allah kalian mendapatkan pahala juga karena karena belajar itu kan merupakan salah satu jihad juga. Jadi kalau diikut dengan baik, insya Allah bukan hanya dapat ilmunya, tapi pahalanya pun akan dapat seperti itu. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pemateri atas kesediaannya sudah mau memberikan materi kepada membagi ilmu kepada mahasiswa kami, dan semoga tidak saya mohon maaf jika mungkin ada yang kurang dari penerima ini. Sesungguhnya kekurangan itu datangnya dari kami manusia dan kemudian itu datangnya dari Allah. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada program studi sudah selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk perkembangan prodi dan untuk anak-anakku sekalian. Yang ingin saya sampaikan adalah diikuti dengan baik kegiatan hari ini. Jangan hanya karena wajib dari prodi, tetapi diambil ilmunya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Semoga kegiatan ini berjalan lancar sampai dengan selesai dan semoga bisa kita yang mengikuti kegiatan ini bisa mendapatkan manfaat yang baik. Sekian dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Rektor diucapkan terima kasih. Selanjutnya, marilah kita simak secara saksama. Kita akan masuk pada kegiatan inti, yaitu kuliah tamu, yang dalam hal ini akan saya serahkan kepada moderator kita, yang terhormat Ibu Ratu Balkis Babai, Sarjana Terapan Kebidanan, dan diharapkan kepada seluruh peserta, sekali lagi saya sampaikan untuk dapat mengaktifkan kamera. Kepada Ibu Moderator, disilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu kegiatan kuliah tamu pada pagi hari ini. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ada Ibu. Iya, baik. Baik, apa kabar untuk kita semua? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Kayaknya kurang semangat. Apa kabar untuk kita semua? Sehat? Sehat Ibu. Alhamdulillah. Baik, kalau misalnya Ibu jawab salam sehat, sehat-sehat luar biasa. Oke? Iya Bu. Salam sehat. Sehat. Sehat luar biasa. Oke, alhamdulillah. Karena kita di pagi hari ini masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti kuliah tamu pada hari ini lewat Zoom meeting. Perkenalkan, saya Ratu Balkis Babai yang akan menjadi moderator untuk kegiatan kuliah tamu pada hari ini. Adapun tema kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu mengenai pelayanan kebidanan yang berbasis komplementer untuk mengurangi intervensi medis dan retensi obat yang akan disampaikan oleh narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini. Namun, sebelum kita masuk pada pemaparan dari narasumber kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya akan membacakan CV singkat dari narasumber. Narasumber kita pada pagi hari ini mempunyai nama lengkap Feby Purnamasari, Sarjana Sains Terapan, Magister Kebidanan. Ibu Feby lahir di Sirisori, Amalatu pada tanggal 26 Februari tahun 1994. Ibu Feby mengenyam pendidikan formal di SDN 2 Kasiloe pada lulus pada tahun 2005. Selanjutnya meneruskan sekolah di SMP Negeri 2 Pangkajene dan tamat di tahun 2008. Selanjutnya, Ibu Feby melanjutkan studi SMA di SMA Negeri 1 Bungoro dan lulus pada tahun 2011. Selanjutnya, Ibu Feby merupakan alumni kebidanan D3 Kebidanan dari Stikes Salawengan, Maros pada tahun 2014. Melanjutkan kuliah di program studi D4 Bidan Pendidik di Universitas Megareski Makassar pada tahun lulus pada tahun 2016 dan melanjutkan Magister Kebidanan di Universitas Hasanuddin pada tahun 2019. Dan sekarang Ibu Feby mengabdi di kampus awal sebagai dosen tetap di Stikes Salawengan Maros
di program studi Diploma 3 Kebidanan, dan Ibu Feby gemar membaca dan sekaligus menulis di beberapa buku ajar, sejumlah 6 buku dan bukerper. Itulah CV singkat dari narasumber kita pada pagi hari ini. Materi kita pada pagi hari ini itu sangat menarik, di mana di seluruh dunia sudah banyak sekali bidan yang menggunakan terapi komplementer dalam profesi mereka dibandingkan dengan praktisi medis lainnya. Oleh karena itu, saya harapkan adik-adik mahasiswa sekalian dapat menerima materi ini dengan baik, supaya sebentar ada di sesi diskusi, kita dapat diskusi bersama. Metode komplementer dalam asuhan kebidanan itu sudah sangat sering digunakan, karena dalam pelayanan kebidanan kita tidak hanya memberikan pelayanan kita sebagai bidan, tetapi metode komplementer itu sangat mendukung kita sebagai bidan dalam melakukan pelayanan kebidanan. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Saya sebut dengan hormat Ibu Feby, Sarjana Sains Terapan, Magister Kebidanan, dipersilahkan. Oke, terima kasih Ibu Ratu. Ya, atas sama-sama kesempatannya. Ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Rektor Institut Kesehatan Teknologi Geraha Medika Kota Mobagu, yang terhormat Kaprodi D3 Kebidanan Ibu Mudayana, yang saya hormati Sivitas Akademika dari IKTGM, dan juga para staf Prodi D3 Kebidanan, dan adik-adik mahasiswa yang sekarang menjadi peserta kuliah tamu yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkahnya, atas kesehatannya, sehingga kita diberikan kesempatan untuk hadir dalam kegiatan kuliah tamu pada hari ini. Salam dan salawat juga tetap kita hanturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang dengannya kita mengenal Islam rahmatan lil alamin. Oke, sebelumnya alangkah lebih baiknya kalau kita perkenalan dulu ya. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi semisal kita ketemu di kemudian hari, baik itu secara daring atau secara tatap muka, mungkin kita bisa saling sapa seperti itu. Jadi kenalkan dulu Ibu bernama Ibu Feby Purnamasari. Ibu merupakan dosen dari Prodi D3 Kebidanan kampus di Kesalewangan Maros. Maros ini di Sulawesi Selatan, tepatnya di dekat dengan Makassar, seperti itu. Terus untuk adik-adik salam kenal ya. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, apakah yang mengikuti kegiatan hari ini itu semua mahasiswa kebidanan atau ada mahasiswa dari prodi lain? Kebidanan ya? Iya, semua kebidanan Bu yang Oh iya, mengikuti kuliah ya hari nggak ini. apa-apa kebidanan. Semoga ilmu atau ya materi yang Ibu share dapat dipahami, dapat dimengerti ya. Oke, kita lanjut saja ke materi. Izin Ibu untuk share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat adik-adik materi Ibu? Ya, Ibu. Oke, alhamdulillah kalau sudah. Jadi ya, oke, izin ya Ibu sedikit share. Bukannya Ibu lebih tahu, tapi Ibu membagi ilmu terkait apa yang Ibu ketahui tentang pelayanan komplementer. Dan kenapa Ibu mengambil materi ini? Karena yang pastinya di program studi 3 kebidanan IKTGM
salah satu visinya itu berkaitan dengan pelayanan komplementer. Jadi ini sangat bagus sekali untuk kita bahas pada hari ini. Nah, sebelumnya judul dari materi kita hari ini adalah pelayanan kebidanan berbasis komplementer untuk mengurangi intervensi medis dan juga resisten obat. Jadi mungkin ada perbedaan judul dengan yang disampaikan kemarin ya, mungkin ada kesalahan penulisan lah. Nah, jadi ini untuk mengurangi intervensi medis dan juga resisten obat-obat kimia lebih tepatnya. Oke, kita lanjut saja. Ibu Ratu, izin ya Kopas untuk tadi salam sehatnya. Jadi sebentar mungkin kalau Ibu menyampaikan sesekali Ibu memberikan itu supaya mahasiswa juga bisa semangat ya, peserta juga bisa semangat. Nah, yang pertama dulu kita bahas mengenai pelayanan kebidanan berbasis komplementer. Jadi apa sih itu pelayanan kebidanan berbasis komplementer? Bagaimana penanganannya seperti apa? Tapi sebelumnya kita harus bahas dulu apa itu pelayanan komplementer. Jadi pelayanan komplementer itu salah satu pengobatan atau pelayanan yang biasa disebut pelayanan alternatif non konvensional yang diberikan kepada masyarakat guna untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui upaya preventif, preventif, kuratif, promotif dan juga rehabilitatif ya. Jadi intinya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan adanya satu metode alternatif yang dipakai di lahan seperti itu atau di pelayanan seperti itu yang dikatakan dengan komplementer. Nah, bagaimana dengan pelayanan kebidanan komplementer sendiri? Nah, pelayanan kebidanan komplementer itu merupakan bagian dari penerapan pengobatan yang menerapkan asuhan kebidanan yang dilaksanakan dengan mengcombine antara kebidanan konvensional dengan komplementer. Jadi gabungan antara yang kebidanan yang pada umumnya yang dilakukan pelayanan pada umumnya di kebidanan dengan ditambahkan dengan terapi-terapi komplementer yang kita ketahui. Nah, itu seperti itu pelayanan komplementer. Oke, lanjut. Integrasi pelayanan komplementer. Jadi bagaimana yang seharusnya dalam pelayanan kebidanan komplementer? Yang kayak gimana sih sebenarnya itu? Jadi sama halnya dengan pelayanan kebidanan konvensional lainnya. Jadi yang pastinya ada pasien dengan keluhan atau dengan penyakit apa, dengan masalahnya apa, masalah kesehatannya apa, datang. Setelah itu kita sebagai seorang bidan melakukan pemeriksaan dan diagnosa. Pemeriksaan itu dilakukan untuk mengetahui apa yang terjadi pada ibunya, disertai dengan anamnesa si pasien. Setelah itu baru kita melakukan diagnosa. Setelah kita menerapkan diagnosa, barulah kita asesmen atau barulah kita melakukan intervensi atau pilihan terapi. Jadi terapi apa yang cocok dengan masalah pasien, dengan keluhan pasien, itu yang kita berikan. Jadi terapinya itu kalau berdasarkan pelayanan komplementer ada pelayanan kebidanan itu ada 3, yaitu konvensional, ada terapi komplementer, ada terapi combine antara konvensional dan juga komplementer. Nah, seperti itu. Dan ketiga terapi ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang kompeten atau profesional dalam bidangnya. Jadi kalau kita bahas tentang pelayanan kebidanan, pastinya yang melakukannya adalah seorang bidan karena kalian nanti outcome-nya ketika selesai di perguruan tinggi wisuda, kalian akan menjadi seorang bidan. Nah, bidan itu apa sih pengertian bidan itu? Bidan itu sendiri adalah seseorang perempuan yang telah menempuh pendidikan minimal ya D3 kebidanan yang diakui oleh negaranya, kampusnya terakreditasi. Setelah itu dia mendapatkan yang namanya ijazah dan juga surat tanda registrasi atau STR. STR itu didapatkan setelah UPOM. Setelah itu atau misalkan yang dikatakan profesional kalau misalkan dia punya pendamping ijazah. Nah, bagus kalau ada kampus yang menyelenggarakan pendamping ijazah
pelatihan yang berbasis komplementer. Itu pelatihan banyak ya, komplementer itu banyak. Jenis-jenis komplementer banyak. Salah satunya baby spa, atau misalkan prenatal, yoga prenatal, atau aku pressure, atau apapun yang berkaitan dengan komplementer, kita mengikuti pelatihannya dan itu kita dikatakan profesional seperti itu. Nah, contohnya saja kalau saya kasih contoh ya terkait dengan pelayanan komplementer. Jadi misalkan ada seorang pasien, ibu hamil usia 27 tahun datang ke TPMB. TPMB itu tempat praktek mandiri bidan, datang dengan keluhan misalkan saja dia mual muntah dalam di usia gestasi 20 minggu itu ibunya selama kurang lebih 2 pekan itu mengalami yang namanya mual muntah. Itu kan sudah ada gejala, sudah ada keluhan dari si pasien. Nah, kita sebagai bidan apa yang kita lakukan? Nah, kita melakukan yang namanya pemeriksaan. Pemeriksaan sebelumnya kita anamnesa dulu, nama-namanya, bla-bla-blanya, identitasnya. Setelah itu kita kaji pemeriksaannya mulai dari atas sampai kaki. Ada namanya memeriksa tanda-tanda vitalnya. Setelah itu kita memeriksa keadaan umumnya. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan head to toe dari kepala sampai kaki. Nah, kalau kita lihat keluhan dari si pasien tadi apa? Misalkan keluhannya tadi itu pasiennya mengalami yang namanya mual muntah selama kehamilan. Jadi ini masalahnya. Nah, apa yang kita periksa kalau kita melihat mual muntah, maka yang kita periksa adalah keadaan umum ibunya dulu. Bagaimana keadaan umumnya, kulitnya, diinspeksi kulitnya bagaimana, apakah ada dehidrasi atau tidak. Terus kita lihat lagi dari segi TTP-nya, berapa tekanan darahnya. Nah, ibunya itu mengalami misalkan tekanan darahnya menurun, terus nadinya meningkat. Setelah itu kita lihat lagi kondisi-kondisi yang pastinya berkaitan dengan keluhan ibu tadi. Setelah itu baru kita bisa mendiagnosa ibunya itu mengalami apa. Nah, kalau kita lihat dari hasil tadi, ya misalkan kita periksa tadi, ibunya merujuk pada penyakit atau diagnosa hiperemesis gravidarum. Nah, hiperemesis gravidarum tingkat pertama, karena masih tingkat pertama ya. Jadi ibunya mengalami hiperemesis gravidarum. Nah, kita sudah diagnosa nih, kita harus berikan intervensi atau kita harus berikan terapi. Jadi terapi apa yang bisa kita berikan sebagai bidan? Ada 3 yang di sini. Ada konvensional, ada komplementer, ada combine antara keduanya. Jadi semua ada dan semua bisa kita lakukan. Tergantung kita mau menerapkan yang mana. Jadi misalkan kalau konvensional, melihat kasus yang tadi, misalkan hiperemesis gravidarum, konvensionalnya apa? Atau yang sering dilakukan atau yang pada umumnya dilakukan bidan ketika dapat pasien itu apa yang dia berikan? Pastinya yang dia berikan adalah penanganan terkait mual muntahnya, yaitu pertama, kalau orang mual muntah pasti yang perlu diperhatikan gizinya. Yang pertama kita pasti berikan edukasi terkait gizi yang seimbang, makanan-makanan yang memang harus dikonsumsi ibunya, untuk ibunya juga untuk anaknya, karena anaknya butuh asupan. Terus yang kedua kita beritahu bahwa apa makanan yang menjadi pantangannya, masih konseling terkait dengan gizi. Kita juga konseling terkait dengan pola istirahatnya. Jadi pola istirahatnya ibu harus istirahat berapa jam seperti itu. Terus selanjutnya apa intervensi yang dilakukan di konvensional? Kita bisa memberikan, misalkan kita lihat keparahan dari diagnosanya, misalkan dia baru tingkat 1, tapi kalau misalkan dia tingkat 1 dan tidak bisa bergerak atau apa, kita melakukan pemasangan infus karena yang ditakutkan bayinya kenapa-napa. Terus bisa juga kita berikan vitamin atau terapi obat seperti B6. B6 itu salah satu obat yang untuk mual muntah ibu hamil, meredakan mual muntah ibu hamil, juga dia sekaligus vitamin juga untuk si bayinya agar bayinya dapat asupan. Dan kenapa ini bagus untuk mual muntah? Karena memang kalau B6 itu dia memang itu dia untuk memperlancar seperti itu. Jadi kan terapi obat kayaknya misal tiamin atau yang berkaitan dengan mual muntah itu konvensionalnya. Nah, itu seperti pada umumnya. Nah, kalau apa terapi komplementernya banyak. Kalau kita melihat tadi mual muntah berarti yang
komplementernya itu terapinya bisa terapi akupresur, aromaterapi itu terapi yang bisa meringankan mual muntah si ibunya seperti itu. Aku kan pasti metode nanti saya jelaskan sebentar ya, ada sendiri bahannya untuk akupresus dan juga akupresur dan juga tadi aromaterapi. Jadi itu aromaterapi dan juga akupresur merupakan terapi komplementer. Selanjutnya apa? Combine antara keduanya ya perpaduan antara komplementer dan juga konvensional.